Puji Tuhan, bersyukur untuk program Yesus Kuatku. Kami hadir membawa firman dan doa. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kami datang lagi membawakan firman, mendoakan. Kami mengucap syukur, mohon Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya akan bacakan ayat yang diambil dari Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 saya bacakan buat saudara. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Puji Tuhan, tema hari ini Love in Action. Kasih dalam perbuatan. Puji Tuhan saudara-saudara, sukacita yang utama bagi Tuhan adalah melihat para pengikutnya melakukan kasihnya kepada yang lain dalam perbuatan hidupnya sehari-hari. Jika tidak demikian, maka walaupun seseorang menunjukkan imannya, bahkan iman yang memindahkan gunung, tetapi tanpa kasih, itu tidak ada artinya. Itu sia-sia. Saudara-saudara, bahkan Rasul Petrus katakan tentang kasih dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Haleluya. Dengan bersungguh-sungguh. Bukan mengasihi dengan pura-pura, saudara-saudara. Rasul Yohanes menulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih dan karakter kasih, saudara-saudara. Kasih yang tidak pura-pura, yaitu kasih yang murni, kasih yang tidak munafik, dan itu kasih yang dari Roh Kudus. Dan saudara-saudara, kasih yang sejati, kasih yang tidak pura-pura, saudara-saudara. Dan juga ada kasih dari keinginan daging, yaitu kasih yang pura-pura. Kasih yang sejati disebut baik. Tetapi kasih dari keinginan daging mendatangkan bencana. Saudara-saudara, dengan mengasihi berarti melakukan hal yang baik. Dengan menjauhkan diri dari yang jahat belumlah cukup, tetapi juga hendaklah melakukan yang baik, yaitu dengan berpaut kepada Allah yang menjadi sumber kebaikan, yang berarti membenci kejahatan dan mengasihi kebenaran, saudara-saudara. Dalam ayat 9b dikatakan menjauhi yang jahat. Ini adalah kasih yang sifatnya menjauhi kejahatan. Sehingga dengan tidak mengasihi orang lain,
Itu sama halnya dengan berbuat jahat. Puji Tuhan Bapak Ibu, love in action. Ada satu kisah yang Yesus ceritakan ketika ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Apa yang harus aku buat supaya aku selamat?" Yesus katakan, "Apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat?" Dia katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus katakan, perbuatanmu benar, lakukanlah itu. Tetapi untuk membenarkan perkataannya, ahli Taurat ini katakan, tetapi siapakah sesama manusia itu? Yesus bercerita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan yang cukup jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Berbahaya karena sepi dan banyak penyamun bersembunyi di tepi jalan-jalan itu, saudara. Dan benar, orang ini jatuh ke tangan penyamun, bukan hanya dirampok habis-habisan, tetapi juga dia dipukuli dan dibiarkan dalam keadaan setengah mati. Dalam keadaan yang luka parah, ada yang lewat, seorang imam. Ketika imam ini lewat, dia tidak berbuat apa-apa, malah dia menyeberang jalan dan dia melanjutkan perjalanan. Ada lagi yang lewat, orang Lewi. Orang Lewi pun sama. Ketika dia melihat orang yang dalam keadaan sekarat, dia pun melewati orang itu dan melanjutkan perjalanan. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang lewat. Orang ini adalah orang Samaria. Dia menunggang keledai. Ketika orang Samaria ini melihat seorang yang terluka parah, dia turun. Dia membalut luka orang tersebut. Dia memberi minyak, dia memberi air anggur kepada orang tersebut. Bahkan dia menaruh orang itu di atas keledai dan dia membawa ke tempat penginapan. Dia minta kepada orang di tempat penginapan supaya merawat orang ini sampai sembuh. Dia berikan 2 dinar. Dia katakan, kalau tidak cukup besok aku akan kembali, akan menggantimu. Yesus tanya kepada orang ahli Taurat, mana kira-kira orang yang sesama manusia? Dia katakan, orang yang menolong. Yesus katakan, betul, lakukanlah itu. Saudara-saudara, rupanya orang yang tidak mempunyai belas kasihan berarti dia tidak mempunyai hidup yang kekal. Dan kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lakukanlah love in action. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengajar kepada kami supaya kami mengasihi, bukan hanya kasih yang munafik, bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang dilakukan dalam perbuatan. Terima kasih. Memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.